Bismillah, kita mulai ya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah dengan taufik inayah dan maunah kita semua pada hari ini Ahad 10 Rabiul Awal ya, kita bisa bersatu arham meskipun ini hari Ahad disebut kejepit karena hari Selasa 12 Rabiul Awal itu tanggal merah di kita ini. Tapi alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Kita sudah dawamkan, berkomitmen, membiasakan ini rutin ya, sehingga seolah kita membaca Al-Quran seluruhnya 30 juz tapi menurut asbabun nuzul. Ya, surat An-Naml ini kalau secara urutan ini ya urutan yang ke-27 urutan penulisan. Ya, sebelumnya surat Asy-Syu'ara, An-Naml, kemudian berikutnya nanti Al-Qasas. Nah, secara asbabun nuzul ternyata juga begitu urutan itu. Surat yang ke-47, 48, 49 urutan asbabun nuzulnya. Jadi 3 ayat ini luar biasa, banyak hal yang ditekankan di sini yang pada kesempatan hari ini penekanannya kepada kedudukan Al-Quran, fungsi Al-Quran sebagai rahmat untuk kita semua. Kita lihat ayatnya dari ayat 76 ya, insya Allah sampai dengan ayat 81. Silakan coba dilihat ayat ke-76 sampai ayat ke-81. Pada ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'an yaqussu 'ala bani Israil aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Kami terjemahkan, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah kitab yang menceritakan, mengkisahkan ya, terhadap Bani Israel kebanyakan dari apa yang mereka perselisihkan. Jadi menjelaskan, menerangkan, menceritakan kepada Bani Israel apa yang banyak mereka perselisihkan. Wa idahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sungguh benar-benar adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmi. Sesungguhnya Allah Tuhanmu memutuskan perkara di antara mereka itu dengan keterangan-keterangan dalil yang cukup ya. Jadi setiap perkara yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka, Allah yang memutuskannya dengan nilai hukum yang penuh dengan hikmah itu sendiri. Wa huwal azizul alim. Dia adalah zat yang maha perkasa, yang berkedudukan tinggi mulia dan maha mengetahui. Fatawakkal 'ala Allah, maka engkau wahai Muhammad bertawakallah kepada Allah, berserah dirilah sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi semua hal yang ada pada keberadaan di Mekah waktu itu. Innaka 'alal haqqil mubin. Sesungguhnya engkau jangan ragu, jangan punya apa namanya sedikit pun syak wa syangka tentang kebenaran ini, karena engkau adalah di atas kebenaran yang nyata. Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau sesungguhnya tidak dapat memperdengarkan kebenaran Al-Quran ini kepada orang-orang yang mati, ya, terutama mereka yang mati hatinya. Wala tusmi'us summad du'a. Dan engkau tidak bisa memperdengarkan Al-Quran sebagai sumber kebenaran ini kepada orang-orang yang tuli, ya, tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengarkan segala macam doa-doa dan permohonan. Idza wallaw mudbirin. Apabila mereka berpaling, apalagi. Jadi kalau udah nggak mau dengar, terus berpaling, itu nggak bakal sampai kepada mereka. Wa ma anta bihadil umyi an dalalatihim. Dan engkau wahai Muhammad bukanlah sosok yang harus menjamin semuanya dapat petunjuk, semuanya dapat hidayah. Termasuk orang-orang yang buta itu dari kesesatan mereka, mereka berarti engkau harus selamatkan. Ya, tidak bisa, tidak berarti begitu semuanya.
intusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Tidak lain yang bisa mendengar, yang bisa mengambil pelajaran, yang bisa menerima kebenaran yang kau sampaikan ini, ya, tidak lain adalah mereka yang mau mengimani hatinya, ya, membuka hatinya untuk menerima ayat-ayat kami, kata Allah, dan mereka betul-betul terbuka, berserah diri sepenuhnya. Ya, muslimu di sini artinya bisa diartikan muslim, tapi dalam pengertian kita pasrah terhadap apa yang masuk ke dalam diri kita, sehingga itu memudahkan kita berdiri di atas kebenaran. Baik, kita lihat ayat demi ayat ya, keterangan ini. Yang pertama, inna hadzal Qur'an, ini dibahasakan dalam ayat ini ya, dalam tafsir. Sesudah kita bicara di ayat-ayat sebelumnya tentang pengetahuan Allah, ilmu Allah yang luas, yang sempurna, yang tidak meninggalkan sedikit pun kealpaan yang membuat dia tidak tahu apapun dalam kehidupan ini, termasuk yang nampak oleh kita dan yang tersembunyi dari kita. Singkatnya, nggak ada rahasia bagi Allah atas perbuatan yang terjadi juga dalam kehidupan ini, baik yang terjadi hari ini, yang lalu maupun yang akan datang. Baik yang terjadi pada umat manusia, pada hewan, binatang, bahkan pada tumbuh-tumbuhan. Karena sebagaimana kita baca pada kesempatan yang lalu, Allah katakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali jatuhnya daun itu Allah mengetahuinya. Kita bisa bayangkan jatuhnya daun berapa banyak dalam kehidupan ini, di mana-mana ada. Illa waqad ahata biha wa bi ashabiha ilman. Ya. Semua ini Allah pasti mengetahuinya. Dan ia memberdayakan malaikat-malaikatnya untuk menjadi kepanjangan tangan dirinya, mengetahui itu semua. Ya. Malaikat itu sendiri bukan makhluk yang berdiri sendiri, tapi yang dalam kontrol pengawasan Allah, bergerak atas perintah Allah. Ya, sehingga pengetahuan Allah itu sangat-sangat luas dan meliputi apapun. Kemudian sekarang ini ya'til hadits anil Quran. Pembicaraan berpindah tentang Al-Quran. Wa ma fihi min faslil khitab fi makhtalafa fihi Banu Israil. Dan apa yang menjadi pembicaraan dalam kaitan di ayat-ayat ini, yaitu yang terkait dengan banyaknya perbedaan-perbedaan, ya, khilafiyah atau hal-hal yang bertentangan satu sama lain di kalangan Bani Israil. Wa huwa fi anbaihi wa akhbarihi amma fi kutubis sabiqin. Dan ini semua diberitakan dalam kitab-kitab yang sebelumnya. A'dhamu syahidin ala sidqi Muhammad famin aina li Rasulillah huwa nabiyul ummi an yukhbirahum amma fi kutubihim min at-tahrif wa tabdil. Padahal berita tentang persengketaan, ya, perselisihan di kalangan kaum Bani Israel, ya, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, ya, persengketaan di antara mereka, persengketaan mereka dengan nabi mereka, semuanya itu hanya ditulis dalam kitab-kitab terdahulu, kejadian di masa lalu. Nggak ada yang tahu dan tidak ada sedikit pun pengetahuan Nabi tentang hal ini. Dan beliau tidak bisa baca, dia tidak bisa menulis, sehingga nggak mungkin beliau membaca sejarah tentang perjalanan Nabi Musa, perjalanan Isa, Bani Israel, persengketaan di antara mereka. Lalu dari mana Nabi bisa mengetahui bahwa orang Israel ini ternyata selalu berselisih, selalu bersengketa satu sama lain, dan mereka berani menukar kebenaran dari apa yang disampaikan oleh para utusan Allah kepada mereka. Wa an yubayyana lahu ma wafaqal haqq wa ma khalafahu minha. Bagaimana mungkin Nabi bisa mengetahui apa yang ada dalam ajaran mereka yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan apa yang ada dalam ajaran mereka yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Dari mana Nabi bisa tahu itu semua? Laulam yakun nabiyan shadiqan yuha ilaihi min indillah. Kalaulah bukan beliau sosok Nabi, utusan Allah yang diberitahu oleh Allah semuanya ini, maka tidak mungkin beliau bisa menyampaikan itu semua. Jadi sekaligus ini pembuktian
kepada kita semua bahwa beliau benar-benar Rasulullah, utusan Allah. Inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini mengkisahkan kepada Bani Israel kebanyakan atau hal-hal yang terbanyak dari apa yang mereka perselisihkan. Ya, jadi hanya sebagian, tidak seluruhnya. Ya. Lahuda wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Coba kita lihat pemahamannya. Disebutkan Al-Quran yaqussu. Yaqussu itu dalam bahasa Arab artinya apa? Kalau kita bilang mengkisahkan. Mengkisahkan itu menceritakan, memberitakan. Nah, berarti menyampaikan semua kejadian. Kejadian itu dari urutan-urutannya, ya, istilahnya dari Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Nuh, terus bisa terangkai dan semuanya bisa Nabi sampaikan. Dan khusus untuk Bani Israel, di sini diterangkan, walaupun kita sudah baca surat Ali Imran, baca surat Al-Baqarah, baca surat-surat yang lain, begitu banyak dikisahkan tentang Bani Israel, tapi di ayat ini dikatakan hanya sebagian besarnya, tetap tidak keseluruhan. Nah, ini kita disuruh juga efektif di dalam menyampaikan sesuatu sebisa mungkin. Jadi kalau ada cerita di masa lalu, ya hal-hal yang bisa menjadi manfaat bagi umat hari ini, maka kita tidak perlu menceritakan A sampai Z semuanya, tidak perlu menceritakan tanggal-tanggalnya, tahunnya. Cukup menceritakan pokok-pokoknya saja. Cukup menceritakan hal-hal yang terpenting dalam sejarah itu. Nah, makanya Al-Quran nggak pernah bicara soal tanggal dan tahun, nggak pernah ada ini cerita tentang tanggal dan tahun. Dan cerita itu tidak sampai mendetail tentang bagaimana Nabi Musa dulu kalau ke warung, bagaimana Nabi Musa dulu istilahnya kalau dia makan apa saja yang dia makan, bagaimana dia bagaimana pencarian cari duitnya, gimana dia di zaman itu, apa yang bisa dilakukan. Al-Quran tidak menjelaskan itu. Ini yang disebut dengan yaqussu ala bani Israil aktsarul ladzi hum fihi yakhtalifun. Yang dikisahkan tentang Bani Israel ini adalah hal-hal yang terpenting dari peristiwa yang mereka lalui dahulu untuk jadi pelajaran umat Islam hari ini maupun kaum Bani Israel hari ini. Jadi Al-Quran ini kan ketika turun masih mayoritasnya adalah orang-orang kafir. Nah, harus kita pahami begitu. Waktu Al-Quran turun, yang beriman itu kan baru Nabi dan para sahabat beberapa orang. Tapi Al-Quran sudah turun. Dan di Mekah sudah sampai sekian tahun, ya, belum banyak juga tetap yang beriman. Ya, masih banyak orang-orang kafir. Oleh sebab itu Al-Quran ini sebetulnya sumber informasi bagi orang yang penasaran dengan kejadian-kejadian masa lalu, dan kejadian itu menjadi pembelajaran bagi mereka untuk kedepannya atau untuk hari itu sendiri. Nah, itu kan makanya ya kita ada keilmuan tentang sejarah itu tujuannya adalah supaya apa yang di masa lalu terjadi sebagai sebuah kekeliruan, kesesatan jalan, kita tidak lalui lagi. Tapi apa yang dulu menjadikan sebuah keberhasilan, kesuksesan, nah itu yang kita coba tempuh. Nah, itu begitu. Nah, jadi di sini disampaikan Al-Quran ini adalah kitab yang bisa menceritakan, memberitakan kisah-kisah Bani Israel, meskipun tidak semuanya, tapi kebanyakannya, sebagian besarnya ini disampaikan tentang perselisihan yang ada di antara mereka. Jadi perselisihan mereka, kaum Bani Israel dengan Nabi Musa, Bani Israel dengan Nabi Isa, ya, Bani Israel dengan di zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, para nabi-nabi yang lain. Nah, itu semuanya dikisahkan. Dan khusus untuk orang-orang Yahudi, itu ikhtilaf mereka itu memang tajam. Mereka sampai menjadi satu aliran-aliran sekte-sekte yang saling mengklaim aliran mereka saja yang paling benar. Ini mesti jadi pelajaran buat kita. Ketika Nabi katakan, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang Yahudi itu berpecah belah sampai menjadi 71 golongan. Nah, ini sebetulnya buat pelajarannya buat kita semua. Ya. Wan Nasara, sedangkan orang-orang Nasrani itu, ya, iftaraqatin Nasara, mereka berpecah belah ala Itsnain wa sab'ina firqatan. Mereka berpecah belah 72 golongan. Sedangkan kita
Kalian nanti kata Nabi wasataftariqu hadhil umat ini akan berpecah belah 73 golongan. Ya. Terlepas dari kok kita jadi lebih banyak, ya. Dalam konteks ini apa yang Nabi sampaikan kepada umat pada waktu beliau mendakwahkan ini, pertama kepada kaum Quraisy, ya, kepada Bani Israel yang tinggal di Madinah juga nantinya mendapatkan hal yang serupa dari Nabi ini, itu adalah hal-hal yang sebetulnya menurut kita secara logika itu membuat orang-orang Bani Israel itu tidak bisa membantah kerasulan beliau gitu mestinya. Karena ketika mereka menuduh Nabi itu bukan Rasul, dia bukan Nabi, karena Nabi itu mestinya dari kalangan kami, Bani Israel. Kalau dia bisa menuduh seperti itu, mestinya mereka adalah orang-orang yang mampu membuktikan bahwa Nabi itu tahu tentang itu semua, karena dia punya, katakanlah punya jinnya, punya setannya, punya apa begitu. Atau dia bisa buktikan Nabi adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang banyak baca, sehingga akhirnya tahu tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu. Itu tidak bisa. Itu tidak disampaikan oleh orang-orang Bani Israel di hari ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak bisa berargumentasi secara ilmiah sebetulnya. Bagaimana tidak, seorang yang awam yang nggak bisa baca tulis tapi tahu banyak hal tentang mereka, tentang Bani Israel, tahu tentang Nabi Musa, tahu tentang Nabi Isa, tahu tentang perselisihan di antara mereka, tahu bisa menyebutkan ada 71 golongan, tahu tentang ada 12 bani atau kaum mereka yang kuat itu. Nah, itu dari anak Nabi Yakub yang 12 orang itu tahu dari mana Nabi kan gitu. Hal itu mestinya menunjukkan bahwa betul-betul beliau adalah seorang rasul. Tapi karena sifat kedengkian, iri hati, dan hati yang sudah kuat di dalam penolakan itu dari orang-orang Bani Israel, mereka beranggapan mestinya dari keturunan mereka. Istilahnya Nabi itu bukan darah biru sebabnya. Ini darahnya lain. Mereka sudah sampai menggiring keluarganya hijrah ke Madinah. Nah, bahkan tadinya sebagian ke Mekah tapi tidak banyak. Itu bertujuan agar Islam itu agar Nabi terakhir itu lahir dari keturunan mereka. Harapannya begitu. Itu tidak bisa terjadi. Ya. Nah, di sini bahasa Al-Quran mengatakan aktsaral ladihum fihi yakhtalifun. Sebagian besar, ya kebanyakan itu artinya sebagian besar dari apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi ini buat kita juga gitu. Jadi kalau kita cerita sesuatu cukup yang pokok-pokok aja, jangan detail. Nah, kalau detail hanya bikin orang pusing, bikin orang nggak mau dengar, bikin orang nggak ada pelajaran apa-apa, ya udah nggak usah disampaikan semuanya. Baik, kemudian dikatakan juga wa innahu wa innal Qur'an maksudnya. Dan Quran itu sendiri benar-benar hudan wa rahmah lil mu'minin. Petunjuk dan rahmah bagi orang-orang mukmin. Ya. Kalau kita dalami tafsirnya dikatakan begini, ya. Laqad harrafal yahud at-taurah wa tula'ibu fi tashri'atiha wa ahkamiha faja'al Qur'anul Karim yuthabbitul asla alladhi anzalallah. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dahulu telah merubah kitab Taurat itu. Petunjuk dasar yang ada dalam kitab Taurat yang mestinya menjadi petunjuk yang buat mereka dengan memandang Al-Quran punya nilai-nilai yang banyak kesamaannya, bagi mereka tidak menjadi pelajaran kesamaan Al-Quran dengan kitab mereka. Karena apa? Karena kitab Taurat sendiri oleh mereka sudah mereka abaikan. Mereka tidak mengikuti kitab Taurat yang sesungguhnya. Mereka selama ini bermain-main saja dengan hukum-hukum dan syariat dalam kitab Taurat. Tidak sungguh-sungguh melaksanakannya. Kalau mereka sungguh-sungguh melaksanakan, lalu turun Al-Quran, banyak ya yang sama, akan berpikir seperti itu. Tapi itu tidak terjadi pada mereka. Maka Al-Quran datang pada saat Nabi kita Muhammad SAW diutus ini adalah menerangkan tentang pokok-pokok pandangan yang justru selama ini Allah wahyukan kepada para nabi sebelum Nabi kita Muhammad. Dan itu di Al-Quran ada, di Taurat ada, di Injil ada. Ya. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan di surah An-Nisa ayat 157.
Ya, surat An-Nisa ayat 157 berbunyi, ayat 156. 156. Wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryama buhtanan 'azima. Karena sebab kekafiran mereka lah terucap ucapan mereka bahwa Maryam itu ya begini begitu ya telah berbuat maksiat sehingga melahirkan anak tanpa suami misalnya, maka apa yang mereka katakan itu adalah buhtanan azima, kebohongan yang nyata, kebohongan yang jelas. Al-Quran sudah menjelaskan itu ya, bahwa dan di kalangan mereka juga ada yang berpandangan betul Maryam itu adalah sosok eh, manusia yang dapat katakanlah izin dari Allah bisa hamil dan kemudian tanpa berhubungan dengan laki-laki dan melahirkan seorang anak yang menjadi nabi ya. Tapi dalam konteks ini nanti kita akan lihat ada perselisihan tajam antara si Yahudi dan si Nasrani dalam melihat kejadian ini. Kemudian dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 181 ucapan mereka begini, laqad sami Allahu qaulal ladina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Seperti ini yang diberitakan dalam Al-Quran yang pokok-pokok ya, diantaranya hal ini. Sungguh Allah telah mendengar ucapan mereka yang mereka saat itu berani mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir, kami yang kaya. Allah itu nggak punya apa-apa, yang kaya yang punya apa-apa itu kami. Untuk kesombongan mereka sudah sampai setinggi itu. Atau dalam Al-Quran yang Allah kisahkan lagi surah Al-Ma'idah, surat yang kelima, ayat 45. Ya, surat Al-Ma'idah, surat yang kelima, ayat 45. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Dan telah menjadi ketetapan bagi kami terhadap kaum Bani Israel di dalam memutuskan perkara-perkara di antara mereka bahwa jiwa dibalas dengan jiwa. Kalau ada orang yang mati harus dibalas hukuman mati bagi si pembunuh. Ya. Wal aina bil aini, dan kalau ada mata yang hilang, bagian badan yang luka, maka pembalasannya kepada si yang membuat luka itu juga bahagian yang sama. Mata dibalas mata, ya, jiwa dibalas jiwa. Itu keterangan dalam Al-Qur'an, dan ini maksudnya Al-Qur'an menerangkan itu ada di kitab mereka. Di kitab Taurat mereka, di kitab Injil mereka. Faqad raddallahu alaihim iftira'atihim wa akadibihim wa bayyana al-qaulul haq. Tentu saja Allah membantah omongan-omongan mereka di atas yang mengatakan Maryam berbuat maksiat, yang berpandangan mereka lah yang kaya, Allah yang miskin. Kemudian yang menolak hukum tentang balasan hukum kisah seperti itu. Tentu Allah menolak apa yang ada pada mereka. Waqtalafan nasara fil masih wa ummihi. Wa qala jamaah. Waktu itu saja orang-orang Nasrani nggak seragam pandangannya. Mereka berbeda pendapat dalam menilai siapa Isa dan siapa ibunya. Ya. Faqala jamaah innal masih huwallah. Sebagian besar mereka itu mengatakan Isa al-Masih adalah Tuhan. Ya. Itulah dia Allah. Bahasa mereka itu Allah. Allah itu sebetulnya ucapan orang-orang Nasrani di Indonesia. Itu Allah. Tapi kalau orang-orang Nasrani yang orang Arab, itu nyebutnya tetap Allah. Bahkan lafaz Allah yang mereka sebutkan mungkin lebih fasih dari kita. Itu begitu. Ya, jadi sebagian mengatakan Isa itu adalah Allah. Wa qala jamaah, dan ada sebagian lagi yang mengatakan innahu ibnullah. Ini contoh perbedaan atau perselisihan di antara mereka. Ada yang mengatakan Isa itu Allah, ada yang mengatakan Isa itu ibnullah, Isa itu anak Tuhan, anak Allah. Wa qala akharun, ada yang mengatakan innahu thalithu thalatha, bahwa Isa itu adalah satu oknum dari tiga, ya, dari Al-Ab, Al-Ibn, War-Ruhul Qudus, Bapa, Anak, dan Ruh Kudus. Nah, Isa salah satunya. Itu ada pendapat begitu. Wa za'amu annal ilaha suliba, dan mereka berpendapat bahwa Tuhan mereka itu disalib. Jadi yang mereka anggap Tuhan itu disalib. Ini kalau keyakinan Nasrani. Faja al-Qur'anul Karim yaqulu kalimatal fasli fi hadzal mawdu'
Maka Al-Quran turun menjelaskan kisah mereka yang seperti itu dikisahkan ya bahwa ada pandangan seperti itu. Tapi Al-Quran menerangkan dengan terang dan jelas bahwa yang terjadi pada Nabi Isa adalah misalnya di surat Al-Maidah ayat 75. Sini dikatakan mal masihu ibnu Maryam illa rasulun. Isa al-Masih itu, Isa al-Masih anaknya Maryam itu tiada lain adalah Rasulullah, utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, yang telah berlalu sebelum beliau para rasul lainnya. Wa ummuhu siddiqah, sedangkan ibunya adalah sosok yang Allah jadikan sebagai yang mendampingi beliau, yang merawat beliau, yang mengurus beliau. Ya. Jadi bukan berarti Isa anak Tuhan, lalu Maryamnya apa? Nggak disebut apa-apa ya kan oleh mereka itu begitu. Waqala, dan Allah juga menerangkan dalam surat An-Nisa ayat 171, wala taqulu salasah, jangan pernah kalian mengatakan Tuhan itu ada tiga. Intahu khairul lakum. Intahu khairal lakum. Kalau kalian berhenti, itulah yang lebih baik bagi kalian dalam keyakinan hidup ini. Innamallahu ilahun wahidun. Karena sungguh Allah itu hanyalah Allah Tuhan yang satu. Subhanahu an yakuna lahu waladun. Maha suci Allah dari kemungkinan yang mereka yakini itu bahwa Allah punya seorang anak. Nah, itu mustahil dan tidak mungkin terjadi. Kita dilarang jangan mengatakan itu. Ini yang terkandung dalam Al-Quran. Atau ayat lain, surat An-Nisa ayat 157, jelas-jelas mengatakan begini. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Orang-orang Yahudi itu tidak membunuh Nabi Isa itu. Tidak mensalib Nabi Isa itu. Tapi yang nampak rupanya mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, apalagi zaman dulu itu prajurit-prajurit itu nggak kayak sekarang kan, kalau mau nangkep Densus itu kan menangkap teroris atau apa, dia bawa foto, ada orangnya. Kalau zaman dulu kan nggak ada foto, nggak ada apa. Mereka tahu orangnya hidungnya mancung, rambutnya pirang, agak keriting, segini kira-kira rambutnya, orangnya tingginya segini kira-kira, kan begitu. Dan begitu didapat orang yang seperti itu, sudah ditangkap, itu yang dibunuh, itu yang disalib. Jadi jelas-jelas untuk Nabi Isa yang betul-betul disalib atau mereka bunuh, itu hal yang sangat mustahil. Karena yang mengeksekusi prajurit di bawah, yang memerintahkan yang di atas, sudah berapa kali jenjang kepemimpinan atau kekuatan yang turun. Nah itu akhirnya Al-Quran menjawab mereka tidak membunuh Nabi Isa. Wa hakadha raddal Qur'anu iftira'atil muftarin. Beginilah Al-Quran menolak semua hal-hal yang diada-ada atau pengada-adaan oleh orang-orang Nasrani tentang status Nabi Isa alaihissalam. Wa bayyanal bayan al-fasil, dan Al-Quran menjelaskan satu keterangan yang tegas dan jelas. Wa intisarul haq sunnatun kauniyah, dan akhirnya memang munculnya kebenaran, hakikat kebenaran dari apa yang terjadi itu adalah merupakan sunnah kauniyah. Artinya hukum yang pasti akan terjadi, akhirnya terungkap kebenaran itu. Ka khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, seperti penciptaan langit dan bumi, seperti pergantian malam dan siang, sunnatun la tatakhallaf, adalah sunnatullah yang kita sebut hukum alam yang dia tidak berubah-ubah. Tetap ada siang, ada malam, tetap ada langit, ada bumi. Walakinnaha qad tubti wa tata'akhkhar li hikmatin ya'lamuha Allah. Hanya saja kalau soal malam dan siang, ada waktunya malamnya lebih panjang, ada waktunya siang yang lebih panjang. Itu semua ada hikmahnya. Kenapa Allah ciptakan seperti itu? Ya, pada musim panas misalnya lebih banyak keberadaan di waktu siang hari, sementara pada musim dingin itu waktu malam hari yang lebih panjang misalnya. Nah, kita lihat kemudian apa yang Allah perintahkan kepada Nabi dalam mensikapi hal ini di saat itu. Wa tamdis surah fi tasliyatir Rasul alaihi salam. Faqad auhallahu ilaihi bihadzal Qur'an. Ayat berikutnya, yakni ayat yang ke-79,
Itu menceritakan tentang bagaimana sikap Rasulullah dalam menghadapi pandangan-pandangan orang-orang kafir yang menolak apa yang beliau sampaikan ini. Pada beliau mendapatkan wahyu Al-Quran ini liyuballighahu liqaumihi walinnasi ajma'in. Tujuannya untuk disampaikan kepada kaumnya secara khusus, tapi sebetulnya untuk seluruh manusia tanpa kecuali, termasuk orang-orang kafir juga. Jadi Al-Quran ini turun bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk orang kafir juga. Karena kalau orang Islam yang ditujukan, yang menjadi tujuan Al-Quran diturunkan, itu cuma berapa orang orang Islam pada waktu itu. Justru dia menjadi pelajaran yang akan membuka mata hati orang-orang kafir itu sehingga mendapatkan hidayah dan mereka memilih Islam pada akhirnya. Nah, ini tujuannya ke sana. Wa huwa lam yuqassir fi da'watihi. Nabi sendiri tidak pernah ketika menyampaikan dakwahnya membatasi dirinya hanya untuk kaumnya, hanya untuk keturunannya, hanya untuk golongannya. Walakinnahu innama yusna'ul ahya. Tapi beliau waktu itu dakwah beliau untuk didengarkan semua orang yang hidup, semua orang yang hidup, khususnya ahya al-qulub, orang yang hidup hatinya. Alladzi ta'i adanahum, yang ta'i adanuhum, artinya orang yang punya kesadaran, yang pendengarannya tajam, kata taharrak qulubuhum, yang dari mendengar kemudian hatinya mulai merasa, fayaqbaluna 'ala nasih al-amin, yang akhirnya mereka bisa menerima petunjuk nasihat dari orang yang jujur seperti Nabi. Fa ammal ladina matat qulubuhum, tapi orang yang hatinya mati, wa amiyat absaruhum, dan yang pandangannya buta, andala ilil huda wal iman, dari petunjuk-petunjuk yang sudah jelas persoalan keimanan ini, fama lahu fihim hilatan wa laysa lahu ila qulubihim sabil. Maka orang ini akhirnya nggak dapat jalan, nggak dapat petunjuk, dan hatinya seolah nggak dapat arahan yang benar. Padahal sebetulnya semuanya dapat petunjuk itu. Faqad syabaha ta'ala haula'il kufar bil mauta wa bil umyi wa summi fi qoulihi subhanahu wa ta'ala. Al-Quran memberikan satu perumpamaan, orang-orang kafir itu disebut orang-orang mati, kemudian disebut orang buta, disebut orang tuli bisu, ya. Sebagaimana firman-Nya dalam ayat 79, "Fatawakkal 'alallahi innaka 'alal haqqil mubin, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallau mudbirin." Maka berserah dirilah engkau kepada Allah, engkau sesungguhnya di atas kebenaran yang nyata, dan engkau Muhammad tidak memperdengarkan kebenaran ini kepada orang yang mati, tidak memperdengarkan kebenaran ini kepada orang yang tuli bisu, ya, tidak mendengarkan ini kepada orang yang berpaling. Nah, di sini maksudnya adalah Al-Quran ini diibaratkan dakwah Nabi ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, ya. Tapi hanya manusia-manusia yang beriman yang mau membuka hatinya, ya, jendela hatinya, pintu hatinya, mau menerima, ya, artinya mau mendengar dulu gitu. Ada kan belum apa udah nggak mau mendengar. Kalau orang sombong itu udah nggak mau tahu, langsung menyingkir. Nah, di sini diterangkan Nabi nggak perlu memperdengarkan itu kepada orang orang yang mati. Nah, maksudnya mati di sini adalah orang yang mati hatinya, orang yang buta hatinya, orang yang tuli hatinya. Ya, karena kalau diibaratkan ini sinar matahari, kita kalau dalam ruangan, ya, kemudian ini kita tutup semuanya, nggak ada cahaya yang masuk, jadi gelap, ya. Kemudian sinar matahari yang hangatnya kita butuhkan, tapi kita ada di dalam, di ruangan AC seperti ini, kita nggak dapat, ya, karena kita tidak keluar. Maka yang salah bukannya sinar matahari itu tidak memberikan kehangatan, tidak memberikan sinar terangnya kepada kita. Kita yang mengunci pintu, mengunci jendela, kita yang tidak keluar, kita yang berada dalam ruangan, kita yang menutup diri. Nah, itu yang dimaksud dengan petunjuk kebenaran ini. Al-Haq ini turun untuk seluruh umat manusia, tidak hanya orang Arab, tidak hanya kaum muslimin yang sudah menjadi Islam seperti kita ini semua, tapi itu semua manusia. Hanya saja yang bisa mengambil manfaat, yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman yang bisa menuntun kehidupan mereka menjadi dapat jalan yang baik, itu hanyalah mereka-mereka yang beriman.
Ibarat kata, hanya mereka yang mau membuka jendela hatinya, pintu hatinya, itu yang bisa selamat menerima Al-Quran. Ya, kayak sinar matahari tadi, ya kita mau buka jendela, mau buka pintu, mau ini dikasih. Ya kalau sekarang dianggap pencahayaan, hanya jendela ini dikasih kaca, misalnya. Kan itu kan kalau itu gorden semua, tembok semua, ya gelap gitu kan gitu. Jangan salahkan cahaya mataharinya atau sinar mataharinya tidak masuk. Ya. Juga kalau kita di rumah, padahal orang-orang asing itu di Eropa sana, itu kalau dapetin matahari itu bagi mereka udah kayak surga bukan main itu. Ya, mereka nggak pernah ada matahari, begitu ada matahari senangnya bukan main. Nah, mereka keluar, ya. Sama dengan orang Arab juga gitu, kalau dapat hujan itu keluar mereka. Nah, karena nggak pernah ada hujan. Kalau kita tiap hari ada hujan, tiap hari ada panas, ada matahari, sehingga malah kita mengurung diri nggak dapat matahari, mengurung diri nggak dapat hujan misalnya. Nah, itu semua cara perbuatan seseorang. Padahal curahan rahmatnya itu untuk kita semua. Nah, di sini kemudian Allah katakan seolah-olah begini kalimatnya. Fa innaka la tusmi'uhum li'annahum kal mauta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memperdengarkan kebenaran ini yang benar-benar membuat mereka bisa sadar dan berubah karena mereka adalah orang yang seperti orang mati. Walaupun mereka nampak hidup, bisa berjalan, bergerak, tapi mati hatinya. Mereka sudah tertutup hatinya. La hassalahum wala aql. Nggak ada perasaan mereka, nggak ada daya berpikir mereka lagi. Itu begitu. La tasma' as-summa alladina fi adanihim waqrun. Wa makna waqr as-sum. Mereka nggak mendengar. Walaupun sebetulnya yang membuat mereka tidak mendengar itu bukan tuli beneran di telinga mereka, tapi tidak mau menerima gitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Jadi seolah di telinga mereka itu kayak ada sumbatan, wakar itu sumbatan yang menutup penuh sehingga nggak terdengar suara sedikit pun. Itu adalah perumpamaan. Jadi Allah mengumpamakan orang-orang kafir itu adalah orang yang buta hatinya, orang yang tuli hatinya, orang yang mati karena mati hatinya. Nah, itu begitu. Ya, tidak mau menerima Al-Quran ini. Wa ma anta bihadil Bukannya dalam ayat lain di surat An-Nisa ini dikatakan begini kalimatnya. Surat An-Nisa surat yang keempat ayat 157. Wa ma anta bihadil umyi an dalalatihim. Dan engkau wahai Muhammad bukan sosok yang memberikan petunjuk ya kepada orang yang buta dari kesesatan mereka. Jadi orang buta kalau sesat ya ditunjukin jalan nggak mau, itu bukan lagi tugasmu untuk nyeret mereka supaya ikut. Tugas kamu cuma ngasih tahu, menyampaikan itu jalan yang nggak boleh ditempuh, ini jalan yang boleh ditempuh. Ini jalan yang menuju tujuan, ini jalan yang nggak sampai kepada tujuan misalnya. Intusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Ya. Kemudian di sini diterangkan ya, wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim. Ini ayat berikutnya ayat 81 ya. Engkau wahai Muhammad bukanlah sosok yang harus memberi petunjuk kepada orang yang sudah buta hatinya, atas selamatkan dari kesesatan mereka. Tidak lain engkau adalah hanya memperdengarkan kepada man yu'minu bi ayatina, maksudnya adalah bukan orang yang beriman, maksudnya orang yang mau beriman, orang yang mau menerima hidayah. Jadi dari orang-orang kafir itu ada yang hatinya mau terbuka, mau dengerin, seperti misalnya Umar bin Khattab waktu beliau masuk Islam itu pertama, kita tahu dia mau mendengar, dia mau tahu apa sih yang ada yang kamu baca selama ini, coba tunjukkan sama aku. Nah, walaupun adiknya mengatakan nggak boleh disentuh, kau harus mandi dulu, harus bersih dulu. Ya, ini hanya persoalan adiknya itu waktu itu harus kita pahami baru tahu kitab ini kitab suci, nggak boleh disentuh kecuali oleh sosok yang suci juga. Nah, ini harus mandi. Ini bukan berarti hukum fikih harus begitu. Kalau secara fikih tidak begitu. Orang kafir di perpustakaan dimanapun ada Al-Quran dia mau baca, ya nggak jadi soal. Nah, apalagi dia bacanya biasanya kalau orang kafir itu nggak baca kayak kita begini. Dia baca Quran yang sudah terjemahan. Quran dalam bahasa Jerman, Quran dalam bahasa Inggris, Quran dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Spanyol, dan lain-lain. Itu yang mereka baca. Dan itu yang membuat mereka karena mau baca, di antara mereka ada yang dapat petunjuk.
Ada yang akhirnya benar ya begitu. Nah itu begitu. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang mau, yang masih hidup hatinya, mau membuka hatinya, mau mendengar. Tapi kalau orang udah nggak mau dengar, kalau apa udah sama Nabi Muhammad, ah siapa dia? Bukan darah biru, anak sana, anak yatim, anak orang miskin yang hidupnya sendirian, dipelihara sama pamannya, sana ini kayak orang di panti asuhan dipelihara sama orang tua angkat, kayak begitulah kesannya. Nggak mungkin dia dapat petunjuk yang akan menolong kita semua. Nggak mungkin. Siapa dia? Belum apa-apa sudah punya sikap seperti itu. Maka orang itu pasti nggak mau baca yang dari Nabi. Apa yang Nabi sampaikan, udah pasti nggak benar. Udah begitu. Nah, orang yang seperti itu nggak akan berubah. Tapi kalau orang yang mau membuka sedikit hatinya, mau mendengar, mau sedikit berpikir, nah itu ya, itulah mereka-mereka yang bisa selamat dari kondisi mereka yang saat ini di atas kesesatan. Ya. Wa ma anta bihadil umyi an dalalatihim. Engkau bukanlah sosok yang memberi petunjuk kepada orang yang telah buta hatinya itu dari kesesatan mereka. Engkau tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Intus mi'u, engkau tidak lain hanya bisa memperdengarkan kebenaran ini kepada mereka yang mau beriman, mau membuka hatinya, fahum muslimun, dan mereka adalah muslim. Muslim di sini artinya orang yang pasrah, orang yang memang berharap, ya Allah, kami tidak tahu mana jalan yang benar dalam kehidupan ini. Tapi kami berharap engkau memberikan petunjuk kepada kami. Berserah diri dia kepada Allah. Itu disebut muslimun di sini. Ya. Jadi ini bukan muslimun artinya umat Islam. Konteksnya di sini adalah mereka-mereka yang berpikir terbuka, yang berserah diri untuk mau menerima kebenaran di dalam menerima apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita dalami sedikit tentang keterangan Al-Quran ini sebagai rahmat. Ya, kita lihat. Ya. Dalam Al-Quran banyak diterangkan. Ya. Misalnya Al-Quran sebagai rahmat itu kita bisa baca di dalam surah Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 82. Ya. Pada itu dikatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Ya. Dan kami telah menurunkan Al-Quran, ya, tiada lain, ia adalah syifa, penawar, penawar hati, pengobat luka hati, sakit bukan sekedar sakit fisik, ya maksudnya. Wa rahmah lil mu'minin. Al-Quran adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan Al-Quran itu tidak menambah pada orang-orang yang jahat, pada orang-orang yang zalim, kecuali kerugian. Jadi, tapi kalau buat kita yang iman, yang terbuka hatinya, yang mau menerima, nah, maka Al-Quran kalau kita baca semakin menguatkan keimanan kita, semakin kita merasakan ada manfaat. Bagi mereka tidak. Ibnu Katsir dalam mengomentari ayat ini, ayat ke-82 surat Al-Isra, kata beliau, ya, beliau tegaskan bahwa Al-Quran adalah tazkiyatun nufus, ya, tazkiyatul qalbi al-wahid, ya, kata beliau. Jadi dia merupakan pembersih hati yang nomor satu. Satu-satunya yang bisa membersihkan hati manusia sehingga menjadi bening dan bersih. Kata beliau begitu. Ya. Jadi disebutkan dia sebagai syifa dalam konteks ini, penawar, itu adalah dia memberikan penawar, atau penawar itu kan ya, kayak obat, ada racunnya, ada apa hati seseorang, jadi dia dibersihkan. Nah, dibersihkan ini penawarnya itu adalah Al-Quran. Kata Ibnu Katsir, dialah atau Al-Quran itulah pembersih hati nomor satu. Dan makna rahmat kata beliau di sini mengandung pengertian kemampuan Al-Quran untuk melenyapkan segala macam penyakit-penyakit hati, penyakit batin. Ya, seperti keraguan, kemunafikan, penyimpangan dari kebenaran, apalagi nanti penyakit-penyakit hati yang lebih dalam lagi, kesombongan, keserakahan, ya, peniadaan penilaian kepada orang secara umum, ada baiknya. Nggak ada, orang itu semuanya jahatnya. Hatta Fir'aun sekalipun.
Dia memang orang jahat, memang orang yang zalim, tapi tetap ada baiknya. Nah, baiknya itulah menjadi rahmat dia, tapi dia tutupi kebaikannya. Bukan kalau kita ada nilai kebaikan dalam diri kita, kok ada pikiran kayaknya benar juga ajaran Nabi Musa. Kayaknya betul juga Nabi Musa mengajak Bani Israel itu supaya kembali lagi kampung halamannya di Palestina. Karena tempat tinggal mereka di Mesir ini adalah bukan tempat tinggal kelahiran mereka dan tempat tinggal mereka dari awal. Mereka hanya keturunan dari penduduk yang aslinya tinggal di Palestina. Hanya saja ketika di zaman Nabi Yusuf dulu, Nabi Yusuf pindah ke Mesir, jadi raja di Mesir, lalu keluarganya dari Palestina diajak semuanya ke Mesir, tinggallah di Mesir. Nah, ketika Nabi Musa mau pindah lagi, mengajak kaumnya supaya diizinkan oleh Firaun balik ke Palestina, mestinya saya sebagai raja nggak harus menghalangi, silakan saja kalau dia mau pergi. Tapi karena kedurhakaan dia yang tinggi dan kuat, itu yang memaksa dia berpikir lain lagi. Kalau nggak ada mereka, nanti siapa yang kita paksa kerja? Siapa yang jadi orang yang kita bisa perintah-perintah? Siapa yang kita akan jadikan budak-budak? Siapa yang ngurusin pekerjaan-pekerjaan kasar ini? Ya sudahlah. Nah, ini itulah kezaliman dia yang lebih menutupi hatinya. Tapi dia tetap sebetulnya ada hati. Nah, itu yang disebut dengan fitrah. Nah, kita sebagai seorang, kalau kita berdiri di atas jalan dakwah ini, tetap harus berpikir orang itu ada sisi positifnya. Yang makanya kita ngajak dia. Kenapa Allah minta Nabi Musa berdakwah kepada Firaun? Karena Firaun itu tetap punya hati yang mungkin dengan hatinya tersentuh oleh apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, dengan logika yang disampaikan oleh Nabi Musa, dengan mukjizat yang disampaikan oleh Nabi Musa, dia dapat hidayah. Ya. Dan kita tahu akhirnya dia dapat hidayah itu tapi belakangan. Udah mau mati baru ngaku. Coba kan kita lihat ya dalam Al-Quran. Surat Yunus 90. Di situ dikatakan, wajawaz Nabi Bani Israel al-Bahra. Kami selamatkan kaum Bani Israel akhirnya bisa menyeberang ke lautan. Ini ceritanya ketika Nabi Musa sudah pukulkan tempat ke lautan, laut terbelah dua, Nabi Musa dan kaumnya bisa jalan sampai ke tujuan sudah ke area tanah yang mengarah ke nanti ke Palestina. Karena Palestina dengan Mesir itu negeri yang dibatasi oleh laut. Ya. Kemudian ketika Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai selamat ke sana, fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa. Fir'aun dan tentara-tentaranya mengikuti Nabi Musa dan pengikutnya itu. Diikuti, dikejar maksudnya. Tapi mengikutinya dengan rasa permusuhan, rasa kebencian, kedengkian. Karena tujuan mereka ngejar Nabi Musa dan kaumnya itu pengen supaya mereka nggak sampai balik ke sana atau kalau perlu dibunuh semuanya. Itu tujuannya. Hatta idza adrakahul gharaqu, sampai ketika akhirnya Firaun itu sudah akan tenggelam, tiba-tiba air itu menyatu kembali, Firaun akan mati waktu itu. Qala, baru dia berkata begini. Nah, ini yang disebut dengan fitrah manusia, yang disebut dengan ada sisi kebaikan setiap manusia, tapi sering datangnya terlambat kepada orang jahat. Fir'aun waktu itu baru mengaku begini, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Itu kata Fir'aun. Tapi udah mau mati ini. Dia bikin pengakuan, aku beriman kepada Tuhan yang selama ini diimani oleh kaum Bani Israel. Aku yakin tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang selama ini diimani oleh Bani Israel. Tapi dia beriman kepada Allah. Tapi imannya udah di ujung, udah mau mati. Ya. Makanya kata Allah, dan dia bilang, wa ana minal muslimin. Dan aku adalah muslim. Aku berserah diri sekarang kepada Allah. Aku pasrah. Aku akui aku bukan raja yang sejati. Aku bukan Tuhan. Walaupun ngakunya tadinya dia Tuhan kan gitu. Maka Allah katakan di ayat 91, al-an wa qad asaita qablu, hari ini, sekarang ini baru engkau ngaku beriman, padahal engkau selama ini menolak hal ini, menolak dakwah Nabi Musa tersebut. Ya. Wa kunta minal mufsidin, dan selama ini engkau adalah sosok yang merusak, sosok yang jahat, yang membuat keonaran dalam kehidupan umat manusia saat itu. Kemana saja? Nah, itu begitu. Nah, ini maksud saya, sosok kayak Fir'aun sekalipun ada hatinya begitu. Jadi jangan dikira kayak siapa, Donald Trump misalnya, siapa Benjamin Netanyahu, itu tetap kalau dia lagi sendiri, itu dia mikir juga.
kok saya kejam banget ya sama orang. Kok saya kayak nggak peduli sama keselamatan manusia banyak. Kok saya mementingkan diri. Ada pikiran itunya. Tapi itu semuanya tertutupi dengan kalau dia teruskan perlakuannya seperti itu kepada orang-orang Palestina, dia akan dimuliakan, dia akan dijadikan pahlawan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis akan menghormati dirinya sebagai sosok yang bisa mengembangkan dunia mereka, teritorial mereka menjadi semakin luas, semakin besar, dan akhirnya menguasai seluruh jazirah atau seluruh area di Palestina misalnya. Itu yang mungkin di benaknya dia. Dia akan mungkin jadi berkesempatan seperti Nabi Sulaiman, karena itu yang dia tuju sebetulnya. Dia mau ngambil itu Solomon Temple itu di bawah Masjidil Aqsa itu. Saya mungkin akan jadi penguasa tertinggi. Ya, ada seorang ulama yang mengatakan dulu dunia pernah dikuasai oleh apa yang disebut pan Britanisme, yaitu kekuasaan dunia itu dikuasai oleh orang-orang Inggris. Kemana-mana yang berkuasa itu orang Inggris. Inggris kalau kita lihat kayak sekarang itu bukan kayak dari tumbuh kembangnya mereka secara ekonomi baik, tidak. Mereka merampok sana, merampok sini, menjajah sana, menjajah sini. Bahkan Amerika sendiri sebetulnya itu adalah jajahan Inggris, kan begitu, yang menghilangkan orang-orang setempat suku Indiannya itu. Kemudian sekarang ini dunia kita sudah beralih pan Amerikan. Nah, Amerika yang berkuasa sekarang boleh dibilang begitu. Inggrisnya ya cuma jadi simbolik-simbolik saja. Tapi kekuasaan Inggris sekarang kalau perang sama Amerika kalah bakalan Inggris. Nah, ada yang meyakini ke depan ini itu pan Judaism. Ya, yaitu yang akan berkuasa ke depan sampai akhir zaman adalah orang-orang Zionis Israel ini. Nah, inilah yang uh, membuat orang-orang kayak Trump kayak siapa mungkin beranggapan inilah apa namanya kesempatan mereka jadi pahlawan di tengah-tengah tujuan orang-orang Zionis Israel itu. Karena ya Amerika sendiri sebetulnya sudah terjadi perdebatan luar biasa di tengah-tengah itu karena antara lobby Yahudi dengan lobby pemimpin-pemimpin yang lain itu bertentangan dan sudah banyak yang menolak kebijakan Trump dan bahkan katanya bisa-bisa di nggak sampai selesai kemungkinan dia di tengah-tengah bisa dijatuhkan oleh apa namanya anggota Kongres dari Partai Demokrat dan lain-lain. Itu yang tapi makna yang saya maksud di sini adalah setiap orang itu tetap ada sisi positifnya yang mungkin dia bisa menerima hidayah dan kita harus menyentuh itu. Ya. Tapi begitu ternyata sikapnya menolak dan sudah betul-betul nggak mau menerima, bahkan dia memperlakukan kita secara zalim, dia malah menyalahkan kita, menuduhkan kita orang gila, kayak Nabi dituduh tukang sihir, dituduh orang gila, dituduh macam-macam, padahal Nabi nggak pernah bergaul sama sihir dari kecil, padahal Nabi tidak pernah belajar syair, kalau dituduh penyair, nggak pernah tahu syair, nggak tahu baca tulis, bagaimana dia dianggap penyair, dan dituduh penyair. Kalau dituduh dia pendusta, padahal orang tahu selama hidupnya sampai dia sebelum dia akan jadi nabi nggak pernah bohong satu kali pun yang diketahui oleh orang. Semua ditanya nabi itu al-amin, orang yang jujur. Nah, itu kan berarti membuat orang-orang ini sebetulnya mengada-ada yang sebetulnya dia menolak, gitu. Menolak apa yang disampaikan oleh nabi. Maka hal ini bertujuan ayat yang kita baca ini menenangkan hati Nabi, wahai Muhammad, ya, engkau telah menyampaikan semua ini kepada mereka. Ketahuilah, tugasmu hanya menyampaikan. Engkau tidak harus menyampaikan kebenaran ini kepada orang-orang yang nggak mau dengar. Orang yang buta hatinya nggak bakal dengar. Orang yang sudah tuli bisu hatinya nggak bakal dengar. Sudah, nggak usah lagi kau sampaikan ini semua kepada mereka. Sampaikan kepada orang yang mau. Man yu'minu, di sini pada kalimat ini 81 ini, ya. Intus mi'u illa man yu'minu. Tidak ada yang mau mendengar kecuali mereka yang beriman. Maksudnya beriman ini adalah orang yang mau terbuka hatinya, mau mencoba beriman. Bukan orang yang sudah beriman ini belum, tapi orang yang hatinya mau mengimani, mau membuka diri, mau mendengar, mau tahu tentang apa yang Nabi sampaikan dengan baik. Nah, orang-orang seperti yang bisa dapat hidayah. Itulah yang terjadi pada sahabat dulu, Umar bin Khattab, yang hanya baca surat Toha ayat 1 sampai 20 langsung masuk Islam. Ya, karena dia mau membuka hatinya, mau dengar apa sih ternyata kalimat-kalimat itu bagi dia betul ini. Ini berita bukan sembarang berita.
Muhammad nggak punya kemampuan nulis kayak gitu, nggak punya kemampuan menyampaikan itu. Nah itu yang membuat orang itu terbuka. Tapi kalau orang udah disampaikan sama orang tuanya, sama kakek neneknya, jangan dengerin tuh dakwah Muhammad. Muhammad itu adalah penerus dakwah sesat. Dari dulu udah ditanamkan begitu, maka dia akan menolak. Persis seperti zaman modern kita sekarang, itu orang-orang di Eropa, orang di Barat sudah diberikan satu bentuk eh, pemahaman Islam itu adalah agama jahat, agama teroris, agama yang disebarkan dengan pedang, agama yang terus mengendaki peperangan. Itu ditanamkan pada mereka. Sehingga banyak orang-orang barat yang setelah masuk Islam, dia akhirnya baru sadar sendiri selama ini dia sudah ditutupi oleh pemahaman-pemahaman yang menjelek-jelekan Islam seperti itu. Ternyata begitu mereka baca, mereka coba diskusi, dan dunia yang sekarang udah jarak itu kayak nggak ada jarak lagi, bisa buka ini, buka itu, bisa di YouTube, bisa di mana, bisa dengar semuanya, bisa lihat semua. Nah itu di antara mereka ada yang banyak mendapatkan petunjuk. Ini kejadian sekarang ini, katakanlah baik di Palestina maupun di Iran belakangan ini, itu semua di luar prediksi mereka. Ternyata dunia mengutuk mereka. Tadinya mereka beranggapan Barat, di Amerika sendiri itu mendukung pekerjaan mereka, mendukung mereka dalam bersikap kepada Hamas di Palestina itu, karena kan mereka beranggapan gara-gara Hamas yang menyerang mereka, maka membalas serangan itu kan gitu. Kemudian gara-gara Iran yang mengembangkan ya diadakan mau mengembangkan teknologi nuklirnya, maka untuk ancaman itu pada dunia di sekitarnya itu, maka mereka melakukan serangan kepada Iran. Dan ternyata di luar ini mereka, Iran nggak selesai, Palestina juga nggak selesai, dan dunia di mana-mana mengutuk perbuatan Netanyahu, perbuatan Donald Trump ini. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi istilahnya ini yang barangkali pada akhirnya kebenaran itu dari Allah, dan Nabi tidak diminta untuk memaksa orang untuk menjadi beriman. Di surat Yunus juga ini. Coba dilihat ayat 99, ayat 100. 99 ayat 100. Walau sya'a rabbuka, kalau Allah Tuhanmu menghendaki wahai Muhammad, la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Dengan mudahnya Allah menjadikan semua orang di muka bumi beriman semua. Jadi kalau Allah mau, semua orang beriman, gak ada yang kafir. Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau wahai Muhammad mau paksa orang lain supaya jadi umat Islam semua? Nanti nggak boleh, dilarang. Pokoknya kita kalau dakwah Islam itu kepada orang lain nggak seperti dakwah orang Nasrani, pakai bujuk-bujuk, kasih supermi, Indomie, ayo masuk Islam, nggak boleh kita. Karena kita nggak boleh unsur pemaksaan. Ini dilarang dalam dalam Islam itu sendiri. Nabi dilarang. Kalau Allah mau, bisa aja semuanya beriman. Tapi Allah nggak mau seperti itu. Makanya apakah kau mau maksa orang supaya jadi beriman? Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menjadi orang beriman kecuali ketika dia jadi orang beriman itu adalah atas izin Allah. Allah mengizinkan dia dapat hidayah itu. Wa yaj'alur rijza 'alal ladina la ya'qilun. Dan Allah memang membuat kotoran di hati orang-orang yang nggak mau berpikir. 76 sampai 81. Ya. Selanjutnya saya kasih kesempatan bagi yang online maupun yang offline yang ada di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Iya menarik konteks surat Yunus ayat 90 ya Pak Ustadz. Itu Oh ya. eh, kan itu ada taubatnya Fir'aun ya pada saat akhir dia tenggelam. Lalu Ya. dilanjutkan di ayat 91 itu Allah mengatakan kenapa baru sekarang gitu kan kamu Ya. bertobat. Apakah makna dari ayat-ayat itu dia taubat itu diterima oleh Allah atau tidak Pak Ustadz? Demikian. Beliau bertanya tentang ayat 90 bahwa seolah di sini Firaun bertaubat, lalu di ayat 91 dikatakan kok baru sekarang bertaubat. Apakah hal ini menunjukkan taubatnya diterima?
begini, buat kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk jelas dari beliau. Nabi mengatakan, Innallaha yaqbalu taubata abdihi man lam yughargir. Allah itu menerima taubat seorang hambanya itu selama taubat itu disampaikan atau dia ikrarkan ketika nyawanya belum sampai di sini, tenggorokan. Kan nyawa itu diambil dari kepala. Tadinya kaki kita ada ruhnya. Itu terangkat kaki dari ruh. Terus dari kaki naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Begitu bahagian kaki sudah sampai di tenggorokan, yang maksudnya adalah harapan hidup sudah tidak ada lagi, baru tinggal nyawa kita di sini nih, di kepala. Makanya masih bisa ngomong. Tapi badan sudah nggak ada nyawanya. Kaki udah nggak ada nyawanya. Saat itu baru bertaubat, itu yang Allah tidak terima taubat seseorang. Allah masih menerima taubat seseorang kalau ruhnya masih utuh, ibarat orang sakit, masih ada harapan untuk sembuh, ya, dan dia masih bisa memohon di hatinya itu untuk minta ampun atau tidak minta ampun, masih ada pilihan itu. Itulah kesempatan yang Allah berikan kepada orang itu untuk bertaubat. Tapi kalau sudah nggak ada harapan untuk hidup seperti Nabi, seperti Firaun ini, dia udah pasti mati karena sudah tenggelam di dalam lautan yang sedemikian luasnya itu, ya, yang tadinya terbuka akhirnya menyatu kembali airnya itu. Nah itu saat itu dia mengatakan hal yang semacam itu sudah tidak lagi Allah terima. Makanya dikatakan al-an waqad asaita qab, sekarang ini baru ngaku, kemana aja sebelumnya. Nah itu begitu. Jadi kalau mau beriman, berimanlah waktu sebelumnya, bukan saat itu. Nah, hal ini sebetulnya Allah abadikan dalam Al-Quran buat kita agar kita tahu yang namanya fitrah kebenaran pada seseorang itu ada pada semua orang, bahkan orang sejahat Fir'aun sekalipun. Itu maksudnya. Tetap ada bisikan kebenarannya itu ada. Tapi selama ini tertutupi oleh kesombongannya, tertutupi oleh keserakahannya, oleh perbuatan yang zalim, sehingga nggak dibiarkan itu bertumbuh kembang baik gitu. Tapi kalau orang coba membiarkan hatinya berpikir sejenak, ada perenungan-perenungan, bisa jadi itu akan bertumbuh baik dan akhirnya dia bertaubat selama sebelum kejadian yang sudah memastikan dia akan mati di saat itu. Nah, jadi di sini batas taubat itu adalah sebelum nyawa di kerongkongan. Intinya begitu. Jadi kalau Firaun sudah nggak ada, sudah bakal mati, makanya Allah tidak terima taubatnya. Syukron Pak Ustadz. Ya. Kalau melihat dari kondisi Firaun dengan paman Nabi yang waktu meninggal, meskipun sama saja, tapi kayaknya lebih baik Firaun. Bukan. Ada kesan seolah-olah mendingan Firaun yang akhirnya ngaku di akhir. Tapi paman Nabi tidak menyampaikan itu. Itu tidak begitu. Ini maksudnya adalah dalam konteks Firaun, Allah menceritakan ini untuk membuat kita jadi lebih mengerti dalam sejarah. Ada sosok yang zalimnya seperti itu, tapi sebetulnya dia punya hati, dan itu yang disebut dengan fitrah. Fitrah ini itu adalah dorongan positif pada diri seseorang yang membuat dia mau mengimani kebenaran sebetulnya. Dan ini yang tidak ada pada diri Firaun ketika dia masih berkuasa. Ketika kekuasaannya sudah tidak ada, baru dia berpikir, wah ini jadi sudah ngalah. Dan sebetulnya Al-Quran menceritakan Fir'aun, tidak menceritakan tentang Abu Talib, bagaimana hatinya ketika di akhir. Yang jelas Abu Talib pun sebetulnya itu bukan menolak kebenaran. Dia tahu Nabi itu benar, makanya dia belain selama itu. Dia mempertahankan Nabi supaya nggak dibunuh itu beliau. Kalau nggak memandang Abu Talib dari awal, mungkin Nabi sudah dibunuh dan Nabi sudah hijrah dari awal. Kan makanya Nabi hijrah itu setelah Abu Talib wafat. Setelah istrinya penyandang dana yang terbesar itu juga wafat. Sudah nggak ada dana, nggak ada kekuatan politik, istilahnya kalau bahasa sekarang, nggak ada kekuatan ekonomi, Nabi itu kemudian mau dibunuh kan gitu. Nah itu karena tidak diceritakan saja suasana hati Abu Talib. Barangkali Allah nggak menceritakan suasana hati Abu Talib karena kejahatan
Nah, kalau Fir'aun yang diterangkan ini, kita jadi berpikir, Fir'aun yang sejahat itu ternyata ada hatinya yang fitrahnya maunya dia beriman, tapi pengakuannya sudah terlambat. Nah, kalau Abu Talib tetap ada baiknya masalahnya. Ada hal positifnya. Dia bukan orang yang jahat-jahat betul sebetulnya. Dia tertutupi hatinya karena status sosial yang nggak bisa apa namanya dihilangkan dalam dirinya. Karena dia merasa ya keturunan orang terhormat yang di zaman itu kalau seandainya dia ikut Nabi Muhammad, jadi dia ngikuti anak yatim, ngikuti orang kecil, ngikuti orang lemah, kedudukannya takut secara sosial menjadi hilang. Nah itu yang kadang-kadang menutupi seseorang. Jadi ada orang kafir itu bukan karena jahat, tapi orang kafir itu karena tidak bisa menerima, itu bisa menghilangkan status sosialnya, kedudukan sosialnya. Itu yang ada yang bisa begitu. Nah kalau Firaun ini kan luar biasa hidupnya jahat. Nah, jadi soal Abu Talib cuma nggak diabadikan dalam Al-Quran, dan mungkin ini dugaan saya saja kira-kira kenapa Firaun ditampilkan? Karena nggak ada orang yang lebih jahat dari Firaun. Paling jahat itu Firaun, boleh dibilang begitu. Ternyata dia juga ada fitrah keimanan, tapi tidak ada gunanya ketika itu hanya terjadi di penghujung usianya. Nah itu di penghujung Kalau hidupnya. saya punya gambaran pada waktu wafatnya itu kan Abu Thalib dikelilingi oleh laki-laki. Ya, itu dia. Itu salah satu. Ini juga menginginkan buat kita belajar kalau mau wafat, sebenarnya banyak orang baik-baik di situ. Ya, itu mungkin juga salah satunya. Karena kan kalau di hadapan orang-orang itu kan dia bilang la ilaha illallah, padahal Nabi kita meminta ucapin saja la ilaha illallah. Sekali omong itu saya akan apa namanya menghadapi Allah di hari kiamat untuk membela engkau agar engkau termasuk yang diselamatkan. Itu akan begitu. Ngomong saja la ilaha illallah. Barangkali kalau Abu Talib ngomong kayak Fir'aun, dia ucapin barangkali ya, itu mungkin Nabi kita akan bela. Nah, ini persoalannya tidak terucapkan itu dan tidak diabadikan dalam Al-Quran tentang bagaimana suasana hatinya sebenarnya. Karena memang Abu Talib hanya mengingkari secara hati, tapi bukan orang yang jahat secara hati dan moral, secara hati dan tindakan. Tindakannya malah membela Rasulullah, kan begitu. Kesulitan sosial ya, kalau saya sih nilai itu lah kesulitan sosial dari Abu Thalib. Iya, lebih kepada syirik kan? Tetap syirik ya, makanya dia tetap akan diazab nanti di hari kiamat. Cuma kata Nabi, inna ahwanal adab ya, itu ada di Abi Talib. Neraka atau azab yang paling ringan itu Allah berikan kepada Abu Talib. Paling ringan. Kita harus waspada pada kesyirikan seperti ini. Dan sisi yang lain, kita mungkin punya jiwa pemaaf sedemikian rupa yang jahat aja masih punya keinginan baik di ujung akhir ayatnya. Ini kan pelajaran lagi kepada sikap di ayat 70 sebelumnya, Pak. Yang dimana kita supaya menghadapi situasi saat seperti ini kita bisa lebih tenang. Iya, bisa. Ya walaupun bahasanya bukan kita memaafkan, tapi kita memahami di hati orang yang kita dakwahkan walaupun dia jahat, dia tetap ada sisi positif dalam diri orang itu yang mesti kita coba aja. Dan kita nggak boleh bosan aja. Bayangkan, ya nggak ada orang sejahat Firaun. Dan nggak ada orang yang berdakwah sekali sebaik Nabi Musa. Masa kita yang tidak sebaik Nabi Musa, sedangkan yang kita lawan misalnya, katakanlah sekarang siapa di negeri ini misalnya, tidak seperti Firaun, kan dia nggak sejahat Firaun. Dan kita bukan sesoleh Nabi Musa. Kenapa kita harus menganggap dia kafir, menganggap dia sudah nggak dapat kemungkinan dapat petunjuk dan kemungkinan nggak bisa berubah? Kita nggak boleh begitu. Sosok Fir'aun saja Nabi Musa masih disuruh menyampaikan ada kata-kata ini qaulan layyina, coba sampaikan dakwah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang penuh kelembutan, kata-katanya sopan, tetap nggak dikatakan Fir'aun durjana, ini nggak perlu begitu, karena barangkali dengan kata-kata yang baik kita sampaikan kepada dia, hatinya terbuka, kita harapannya begitu. Nah, itu yang dimaksud kenapa mungkin kisah Fir'aun lebih ditampilkan di sini. Dan ini memang kalau bukan kelasnya Nabi susah untuk bisa begitu. Kita mungkin
penuh dendam, penuh sakit hati, penuh itu kalau lihat pemimpin yang zalim kan, belum apa udah pasti marah dulu. Kalau Nabi kan bisa Fathu Mekah, coba nggak dendam kepada Abu Sofyan waktu itu masih belum Muslim, ya. Yang lain-lain yang masih hidup orang kafir itu nggak beliau penggal. Kalau kita mungkin mumpung kita menang, hajarin semuanya, kita bunuh semuanya kan gitu. Nah, itu yang luar biasa. Saya ingat Pak Rafi dari awal dulu, saya baru mulai paham akhir-akhir ini. Kalau setelah membaca surat Al-Asri, ingat di awal kan kita surat Al-Asri, baca ayat 17 dari surat Al-Balad. Ya, kalau sobil marhamah. Ya. Apa ada kaitannya dengan sikap kita? Enggak, kalau itu konteksnya adalah kita sebagai umat Islam itu yang disebut minhajul hayah kita, program hidup kita katakanlah begitu. Itu pertama yang disebut iman, amal soleh, tausiyah bil haq, tausiyah bis sabr, itu maknanya adalah menurut para ulama, yang pertama kita ijadul ilmi. Kita sebagai umat manusia wajib mencari tahu. Jadi kalau tadi dakwah Nabi sudah menyampaikan, sebetulnya malah kita yang wajib mencari tahu kebenaran itu. Syukur ada yang datang ngasih tahu. Padahal kewajiban kita mencari tahu di mana-mana itu. Kalau misalnya Nabi adanya di Papua, Nabi adanya di Afrika, dari mana, kita harus kejar, cari tahu. Tapi ini sudah datang yang memberitahu itu. Jangan kita lebih terbuka. Yang kedua, kalau kita sudah tahu, kita wajib mengamalkan apa yang kita tahu. Islam itu bukan agama ilmiah saja, agama yang jadi sumber pengetahuan, tapi agama yang untuk diamalkan. Al-Quran ini bukan kitab sekedar petunjuk yang kita taruh di lemari, taruh disucikan begitu, tidak. Dia ini kitab yang ada uraian-uraian petunjuk, ma'alim fitarik, rambu-rambu jalan yang perlu kita ikuti. Yang kalau kita ikuti dan kita baca, dan awalnya tentu saja membaca. Makanya membaca itu iqra mestinya, bukan utlu. Karena membaca ini maksud adalah membaca untuk sampai faham, untuk sampai mengerti. Dan dalam bahasa Arab, al-fahmu dengan al-fiqhu itu juga beda. Makanya bunyi Al-Quran itu begini. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mau memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mencari pemahaman yang kuat tentang Al-Quran, atau hatinya terkunci? Perhatikan baik-baik. Bunyinya au ala qulubin aqfaluha. Hatinya ada gembok. Aqfal itu kufl dalam bahasa itu gembok, kunci. Ya. Ibaratnya kalau dia dikunci hatinya, ya susah untuk dibuka. Tapi bagi kita punya pandangan, ada orang mungkin kafir, dia kunci, tapi kuncinya masih nempel. Nah, kita ibaratkan begitu kayak Firaun, kuncinya masih nempel. Barangkali kalau kita kasih tahu, kuncinya nempel itu bisa buka. Tapi kalau udah terkunci, kuncinya hilang, ibarat kata begitu, itu nggak bisa dapat petunjuk. Makanya Al-Quran itu ibaratnya kita harus pahami sampai kepada hati kita yang paling dalam. Pahami itu dari hati. Jadi memikirkan Al-Quran bukan sekedar dengan daya nalar berpikir kita, bukan dengan akal kita. Tapi berpikir tentang Al-Quran atau memahami Al-Quran itu harus dengan hati. Kedalaman hati yang diminta. Sehingga orang itu bisa menerima Al-Quran karena hatinya menerima. Kalau kita baca Quran cuma sudah baca buat cari pahala, memang betul Al-Quran ngasih kita pahala. Tapi kita nggak akan dapat pengaruh apa-apa. Nggak jadi penyemangat, penguat kita untuk tetap istiqomah di atas kebenaran. Nggak akan begitu. Tapi kalau kita bacanya dengan hati, walaupun maaf, kita mungkin nggak ngerti semua. Baca bahasa Arabnya aja, tapi belum paham. Sesekali kita baca terjemahannya, maka dia akan berdampak menguatkan hati kita itu. Itu akan begitu. Itulah kehebatan Al-Quran. Makanya disebut, ataukah hati mereka terkunci? Maksudnya, kalau pahami Al-Quran, itu sampai ke hati. Jangan pahami Al-Quran hanya sampai ke akal atau di pikiran semata. Jadi, dalam konteks itulah, kita mengamalkan apa yang kita tahu. Dan tausiyah bil haq tadi adalah, kalau sudah tahu, sudah mengamalkan, kita wajib mendakwahkan kepada orang lain. Paling tidak kepada yang kita cintai, istri, anak kita ajak. Dan kalau kita ngajak, pasti ada konsekuensi. Ada yang terima, ada yang tidak. Istri Nabi aja ada yang menolak, anak Nabi juga ada yang menolak, kan gitu. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa kita harus bersikap sabar.
Dan sabar ini, ya ini kaitan dengan surat Al-Marhamah itu. Falak tahamat aqobah. Ya. Wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah. Itu cara membebaskan perbudakan, cara membebaskan orang dari ketutupan hatinya dari menerima keimanan ini, itu adalah sabar dan penuh kasih sayang. Ada orang sabar, mungkin sambil kalau ada kesempatan pengen pukul gitu. Kita disuruh sabar itu karena sayang. Sabar itu karena ingin nolong dia. Kita ingin dia nggak akan kita lihat di neraka. Nah, kita nolong kayak barangkali kayak Nabi kita mengingatkan Abu Talib itu, dia tidak ingin melihat nanti pamannya di akhirat tersiksa. Dia nggak ingin melihat itu kenyataan dan akan terjadi sebagai sebuah kenyataan nantinya. Makanya dia ngajak terus. Nah, itulah sabar yang di dalamnya ada marhamah, kasih sayang. Bukan sabar yang di dalamnya ada dendam atau ada itu. Kita disuruh sabar, tapi sabar yang punya kasih sayang kalau dalam konteksnya mau membebaskan orang dari kesesatan. Itu konteksnya. Ya ada sikap pemaaf, harus begitu. Kalau enggak, ya sudah kita mendingan jadi diri sendiri aja. Rasulullah sempat sedih Ya. tapi ada nggak gambaran bukan tugas kamu untuk menyampaikan ya tentang Abu Talib, apakah apa yang terjadi pada diri beliau itu sudah semacam ketetapan yang sudah Allah tetapkan bahwa tugas Nabi hanya menyampaikan, tapi menentukan orang itu bisa menerima atau tidaknya itu adalah urusan Allah. Ada dalam Al-Quran, dan justru ayat ini turun karena keadaan beliau. Surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 56. Innaka la tahdi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak memberikan petunjuk man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Namanya pamannya Abu Talib. Ya. Nabi nggak bisa kasih hidayah kepada beliau. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi Abu Talib dalam catatan Allah tidak termasuk yang Allah kehendaki untuk jadi orang beriman. Itu begitu. Nah, dalam kategorinya seperti itu. Maka Nabi tidak bisa memberikan petunjuk kepada beliau. Tapi bisa tidaknya petunjuk Allah itu ada pada seseorang, itu nggak bisa kita klaim ketika orang itu masih hidup. Nggak bisa. Misalnya Abu Talib, Nabi kemudian udah berpikir, udah dalam ketetapan Allah, dia nggak dapat hidayah, udahlah kalau saya kasih tahu, itu keliru. Ketika orang itu masih hidup, tugas kita tetap mengajak dia. Ya Nabi Nuh tetap ngajak anaknya, walaupun anaknya naik ke bukit. Ayo anakku, irkam ma'ana, ayo naik ke kapal bersama kami, kata Nabi Nuh. Anaknya bilang, sa'awi ilal jabal, ya'simuni minal ma'. Saya akan tetap naik ke atas lagi, ke atas lagi. Enggak mungkin tuh setinggi itu air bah itu. Paling tingginya 20 meter, 40 meter, 50 meter. Enggak mungkin sampai ke tinggi ke gunung gitu ya. Anggapan anaknya begitu. Sa'awi ilal jabal, saya akan naik terus ke atas. Tapi Nabi Nuh tetap ngajak, ayo. Karena anak itu masih hidup. Ketika orang masih hidup, terus kita mengajak dia, terus kita membujuk dia, terus bisa kita berusaha menyadarkan orang. Kalau sudah mati, akhirnya baru seperti ayat ini. Dan ini sebetulnya untuk menutupi kesedihan Nabi. Wahai Muhammad, jangan terlalu sedih dan berduka. Soal petunjuk bukan urusanmu, itu urusanku petunjuk itu. Itu hanya bisa menyampaikan, hanya bisa mengajak. Akhirnya hidayah itu adalah tidak terjadi kecuali atas izinku. Yang tadi surat Yunus sebelumnya, wa ma kana liyu'min illa apa namanya? Biidznillah. Bentar tadi bunyi ayatnya. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Yang surat Yunus ayat 100. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menjadi beriman kecuali atas izin Allah. Itu begitu. Makanya kita yang sudah jadi orang beriman ini disuruh banyak bersyukur, ya. Hal itu kadang-kadang tidak mudah bisa terjadi. Dan hidayah itu bukan berarti buat kita sudah dapat hidayah dasar, yaitu hidayah menjadi seorang muslim. Tapi hidayah menjadi orang yang taat,
yang kalau sholat nggak berat, yang kalau kita melakukan ibadah itu nggak terasa beban, kalau kita berpuasa, sholat 5 waktu, seperti menikmati sesuatu, itu sesuatu yang harus kita capai juga, itu hidayah lain, hidayah peningkatan kualitas iman kita itu. Dan kalau kita dapati itu, kita akan merasa terus bersemangat. Makanya ada orang yang rela bangun tengah malam, karena bagi dia 5 waktu nggak cukup untuk berdialog dengan Allah. Dia tambah tengah malam. 5 waktu nggak cukup, dia tambah sholat duhanya, dia tambah sholat rawatibnya. Tapi kalau ada orang juga pas-pasan, ya sudah, saya mungkin punya kebaikan di sisi yang lain. Saya cuma bisa rajin sedekah misalnya. Tapi udah sholatnya pas-pasan 5 waktu. Ya nggak apa-apa. Karena orang itu nggak perlu sama. Ada orang yang kualitas keimanannya itu terangkat karena rajin sedekah. Ada yang terangkat karena rajin sholat. Ada yang terangkat karena rajin bangun malam. Ada yang terangkat karena rajin puasa. Ada yang terangkat karena dia dengan tetangganya soleh, baik. Ada yang terangkat karena dia adalah orang yang suka menolong, suka berkorban. Semua orang berbeda-beda. Jadi nggak boleh kita ngukur orang lain dengan ukuran kita. Misalnya kita rajin bangun malam, ada kawan kita nggak pernah bangun malam, lalu kita kayak merendahkan dia, itu keliru. Kita nggak tahu ada rahasia apa di balik itu. Dia punya kesalehan yang lain. Mungkin kaget kalau saya sampaikan. Ada salah satu imam kita, imam madhab, yang jarang bangun malam. Itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Itu jarang bangun malam. Beliau itu. Tapi beliau terus mengajar, terus beramal yang luar biasa. Juga berarti nggak pernah bangun malam. Tapi maksud tidak serajin orang lain yang bisa setiap malam. Itu Imam Malik, contoh yang seperti itu. Bahkan puasa yang 6 hari Syawal yang kita biasa lakukan itu di zaman beliau itu dipandang itu adalah amalan bid'ah. Coba, kita kan sunnah puasa 6 hari sesudah Ramadan, 6 hari Syawal itu kan ada hadisnya malah. Nah, di zaman beliau itu belum ketemu hadis itu. Kan beliau kan orang yang waktu itu hadis belum terkumpul seperti kita hari ini. Nah, beliau belum tahu, makanya beliau bilang makruh hukumnya puasa lagi. Imam Malik. Nah, puasa itu lahir di Madinah, betul, Imam Malik. Itu yang muridnya banyak di Madinah, Imam Malik. Itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang belajar ke situ. Ya. Itu Imam Malik. Tapi kelahirannya ada yang bilang kalau nggak di Madinah di Mekah, pokoknya di Jazirah Arab kalau dia. Oh sekarang itu pengikutnya bukan hanya di Maghribi, di banyak di Tunisia, di Libya, Arab Afrika lah, itu mazhabnya Maliki. Itu contoh itu. Tapi jangan berarti Imam Malik aja nggak rajin bangun malam. Saya kalau gitu nggak perlu rajin bangun malam dong. Jangan, contoh kita Rasulullah bukan Imam Malik. Beliau yang saya bilang tadi tidak itu, tapi sisi positif beliau yang lain luar biasa. Itu begitu. Diukur Imam Malik aja nggak bangun malam. Jadi memang konteksnya kalau orang kafir pun kalau naik pesawatnya jatuh itu teriaknya juga oh my god gitu ya. Ya Tuhan gitu ya. Jadi sebetulnya sama ya konteksnya dengan Firaun tadi. Saya mau nanya Ustadz, kalau tadi kan kalau saya tangkap itu Islam itu dengan tegas lah menyatakan bahwa agama, karena ada konteks yang menyatakan semua agama itu sama Ustadz. Atau Islam itu juga salah satu agama monoteis katanya gitu ya, atau agama samawi. Nah itu kalau menurut Ustadz gimana ya itu pendapat itu Ustadz? Gini, saya langsung bacain aja ya. Ini ada keterangan tafsir Ibnu Katsir dalam konteks ini. Ketika menafsirkan ayat surah Al-Baqarah ayat 62. Coba dilihat. Surat Al-Baqarah ayat 62. Ya. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat,
dan mereka beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang besar dari Allah Tuhan mereka, dan mereka tidak akan memiliki rasa takut dan bersedih hati. Artinya mereka semuanya berarti agamanya sama, mereka semuanya berarti akan masuk surga. Ayat inilah yang sering menjadi dalil bagi orang-orang yang berpaham liberal, yang menunjukkan ini loh ayatnya yang menerangkan bahwa semua agama sama. Ya. Padahal kisah ini, ya, ini dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan qala Ibnu Abi Hatim terkait dengan seorang sahabat yang bernama Ibnu Abi Hatim. Ada kana Abi, ya, dia cerita tentang keberadaannya itu, semua ceritanya itu ternyata sampai kepada Salman. Qala Salman Al-Farisi itu suatu hari pernah bertanya kepada Nabi begini, Sa'akun Nabiya sallallahu alaihi wasallam an ahli dinin kuntu ma'hum. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang orang yang beragama di zaman dulu dan agama itu sekarang masih aku ikuti. Maksudnya aku pernah ngikuti agama itu. Maksudnya si Salman ini pernah beragama Nasrani, pernah beragama yang selain Islam itu. Kemudian pada kartu min salatihim wa ibadatihim. Aku ingat mereka juga beribadah kayak kita. Mereka juga salat. Mereka juga tunduk sujud kepada Allah. Itu begitu. Lalu turunlah ayat ini. Lalu kemudian kata Imam As-Sudai ini, Salman Al-Farisi, ini lanjut, bukan kata Salman, kata Nabi, nazalat hadil ayat fi ashabi Salman Al-Farisi. Justru turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa tentang Salman ini yang bertanya kepada Nabi tadi. Maka Rasulullah mengatakan begini. Ya. Idzakarahum ashabahu fa akhbarahum khabarahum. Waktu itu Salman lagi cerita nih, Nabi belum datang. Lagi cerita tentang umat terdahulu yang soleh, yang baik, yang juga ruku, sujud, beribadah kayak kita umat Islam hari ini. Ya. Kemudian Nabi katakan, ya, setelah selesai ucapan itu dari Salman, Nabi dengar ucapan itu, lalu Nabi katakan, ya, mula-mula si Salman masih mengatakan begini, faqala kanu, jika Nabi sudah ada ya, kanu yasumun, wa yusallun, wa yu'minu nabika. Mereka dulu adalah orang yang berpuasa, orang yang sholat. Mereka beriman kepada engkau, wahai Muhammad. Mereka percaya nanti akan datang Nabi terakhir, engkau, kata Salman ini. Ya. Wa yashhaduna annaka satub'atu nabiyyan, dan mereka meyakini bahwa engkau nanti akan diutus sebagai seorang nabi. Falamma faragha Salman min fada'ihi alaihim, tatkala Salman sudah selesai ngomong tentang memuji-muji orang-orang terdahulu itu, qala lahu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda begini, ya Salman, hum min ahlin nar, kata Nabi, wahai Salman, mereka semua ahli neraka. Fastadda dzalika ala Salman. Hal ini mengagetkan Salman. Salman enggak berpikir, berarti mereka neraka semua. Fa anzalallahu hadhil ayat. Maka turunlah ayat ini. Lalu Nabi terangkan, fakana imanul yahud, adalah imannya orang Yahudi yang dibenarkan dalam konteks ayat ini, annahu, maksudnya adalah man tamassaka bitaurat wa sunnati Musa. Siapa yang waktu di zaman itu mengikuti ajaran Nabi Musa, mengikuti kitab Taurat, ya, hatta ja'a Isa, sampai Nabi Isa lahir, dia berpegang teguh, itulah mereka yang alal haq. Ya. Ketika datang Nabi Isa, falamma ja'a Isa, kana man tamassaka bit-Taurah wa akhadha bi sunnati Musa, falam yada'ha wa lam yatba' Isa, kana halikan. Kata Nabi, siapa yang ketika Nabi Isa sudah diutus, dia masih ikuti ajaran Nabi Musa, dia masih ikuti ajaran kitab Taurat yang sebelumnya itu. Dia tidak mau meninggalkan ajaran Nabi Musa dan ajaran Taurat. Dia tidak mau mengikuti justru ajaran Nabi Isa. Kata Nabi, karena halikat, itulah yang maksud Nabi masuk neraka. Yang orangnya binasa itu. Wa imanun nasara. Adapun imannya orang Nasrani yang di dalam ayat ini dikatakan benar adalah anna man tamassaka bil injil minhum wa syara'i Isa kana mu'minan maqbulan. Orang yang berpegang teguh kepada kitab Injil di saat itu dan mengikuti syariat Nabi Isa di saat itu,
Itulah orang mukmin yang imannya Allah terima. Hatta jaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai datang masa Nabi kita diutus. Ya. Faman lam yatba Muhammadan minhum, siapa yang sesudah Nabi kita diutus tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka alaihi min sunnati Isa wal Injil. Karena halikan, dia tetap masih berpegang, dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad diutus, nggak mau meninggalkan Injil, nggak mau meninggalkan Nabi Isa, dialah yang ahli neraka. Jadi yang disebut dalam ayat ini adalah imannya orang Yahudi di zaman Nabi Musa, imannya orang Nasrani di zaman Nabi Isa. Kalau mereka ada yang hidup, mungkin orang tuanya udah mati semua, tapi anaknya, cucunya, generasi kebawahnya hidup, nggak masih patuhi ajaran Nabi Musa, masih patuhi ajaran Nabi Isa, padahal Nabi Muhammad sudah diutus, nah itu sudah tidak lagi diterima imannya. Nah itu yang dimaksud dengan mumin ahlin nar. Jadi semua agama tentu tidak sama dari keterangan hadis semacam ini. Karena kalau sama, ya kita pikir kita mendingan jadi Nasrani aja, ibadahnya seminggu sekali Pak Roy. Mungkin begitu. Kita nggak perlu sholat, nggak perlu sujud yang dalam kita malah nyanyi-nyanyi aja itu. Ya, ke tempat ibadah pun nggak pakai lepas sepatu itu, lepas sandal dan pakai baju rapi-rapi semuanya, bukan baju yang khusus untuk beribadah. Jadi pengertian semua agama sama itu adalah pemahaman yang sangat keliru. Belum lagi secara logika, itu dalam konteks ayat dan hadis. Secara logika, pemahaman semua agama sama ini kalau dulu ya mungkin diajarkan oleh orang-orang, oleh guru-guru di sekolah-sekolah dasar, katakanlah dulu zaman tahun 80 masih ingat itu pelajaran PMP itu, pendidikan moral Pancasila itu. Itu kalau ada guru mungkin bilang ya, semua agama sama, anak-anak yang belum tahu hakikat Islam apa, hakikat Hindu apa, hakikat Kristen, Katolik, Yahudi apa, mungkin dengan mudahnya menerima. Oh iya benar juga ya, karena dikasih tahu dia gini, sama-sama ngajarin kebaikan, sama-sama ngajarin hormat kepada kedua orang tua, sama-sama ngajarin hormat kepada guru, sama-sama ngajarin perbuatan kebaikan kepada tetangga. Nah, berarti semua agama sama dong. Nah, itu sama gitu dianggapnya. Tapi kalau seorang guru ngajarin kepada anak-anak sesuatu yang sudah dipahami dengan baik dan utuh oleh seorang anak, ya, mungkin anak itu akan bilang dengan bantahan yang konyol jadinya. Misalnya kalau gurunya bilang gini, anak-anak kambing kakinya 4, ya. Anak-anak gajah kakinya 4, kerbau kakinya 4, ya. Singa kakinya 4. Nah, kan anak udah tahu tuh singa kayak apa, kambing kayak apa, gajah, anak-anak udah tahu kan? Kalau guru itu bilang anak-anak berarti kambing, gajah, kerbau, singa sama. Kalau gurunya ngomong kayak gitu, anaknya pasti bantah. Oh nggak betul Bu Guru. Bu Guru mau nggak coba? Ayam kakinya 2. Monyet kalau berdiri kakinya 2. Bu Guru kakinya 2. Kalau gitu ayam, monyet, ibu guru sama kan begitu. Itu kalau logika itu sudah dipahami oleh anak secara utuh. Tapi karena orang yang diajarkan tentang Islam agama sama itu belum paham Islam apa, Kristen apa, Hindu apa, ya mungkin dia hanya tahunya ya tadi dipersamakan itu. Memang ada kesamaannya dalam nilai-nilai sebagian yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai moral, ada kesamaan. Tapi dalam nilai keyakinan, akidah, sama sekali tidak sama. Yang satu menganggap Nabi Isa Tuhan, kita menganggap Nabi Isa adalah hanya Nabi. Bahkan orang Yahudi menganggap Nabi Isa itu adalah musuh. Tolong garis bawahi ini. Di saat orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu Tuhan, anak Tuhan, orang Yahudi justru menganggap itu adalah musuh karena dia membawa ajaran baru yang bisa menghilangkan kebenaran ajaran Nabi Musa. Makanya dibunuh oleh orang Yahudi. Siapa yang bunuh Nabi Isa itu? Orang Yahudi. Bukan umat Islam. Bukan yang lain-lain. Nah, jadi orang Nasrani mensakralkan, mengkufurkan Nabi Isa, menjadikan dia Tuhan. Orang Yahudi membuat Nabi Isa sebagai sosok yang gak ada gunanya, makanya dibunuh. Umat Islam di tengahnya menganggap Nabi Isa adalah Nabi, utusan Allah. Tetap dihormati kedudukannya, tapi sebagai seorang Nabi. Hidayah tadi gitu. Ya, silakan. Ayat Al-Kahfi ayat 5 Al-Kahfi. 55. Al-Kahfi ayat 55, ya. Dan tidak ada
saya baca terjemahan yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka. Nah kan berarti kalau dakwah kan kita gunakan petunjuk, tapi mereka nggak beriman apa-apa. Ini kan tadi juga sama. Ya, gini, petunjuk itu hidayah, jangan diartikan satu makna. Kalau kita baca ayat yang tadi, surat Al-Qasas terkait dengan Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta, jadi engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang beri petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Itu yang hidayah ini maksudnya adalah hidayah pertolongan Allah untuk menjadikan orang itu mudah beriman. Jadi pertolongan itu bentuknya kehendak Allah jadi beriman. Tapi petunjuk itu juga berarti adilalah. Kalau di situ Nabi dikatakan tidak dapat memberikan petunjuk, kan gitu di ayat itu, engkau tidak dapat memberikan petunjuk. Kalau di ayat ini malah engkau benar-benar pemberi petunjuk. Apa ayat ini kontradiktif? Coba lihat. Di ayat ini juga Nabi adalah pemberi petunjuk. Surat 42 Asy-Syura ayat 52 tentang hidayah ini. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kemudian di bagian akhirnya ada kalimat akhir bunyinya begini, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Itu dikatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah engkau pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di situ Nabi pemberi petunjuk. La di situ bukan la panjang ya, artinya tidak, tapi la itu artinya sungguh, artinya penguatan. Sungguh benar-benar engkau pemberi petunjuk. Ya kan? Terjemahannya coba. Engkau pemberi petunjuk. Kan gitu. Ya bunyi ayatnya, di terjemahannya coba. Apa terjemahannya? Di bagian. Nah, itu artinya petunjuk sebetulnya. Nah, di sini yang saya maksud, petunjuk itu ada artinya adilalah, bimbingan. Nah, dalam konteks beliau pembimbing yang memberikan pencerahan, memberikan penerangan, yang memberikan arahan, itu hidayah, itulah Al-Quran, itulah dakwah Nabi. Tapi hasil dari dakwah Nabi itu, menjadikan orang itu menerima atau tidak, itu petunjuk dalam arti al-i'anah, yang artinya pertolongan Tuhan untuk orang akhirnya menerima ajakan itu. Tugas Nabi hanya menyampaikan petunjuk itu. Tapi membuat orang itu menerima petunjuk itu, sehingga di hatinya menerima kebenaran Islam ini, itu adalah urusan Allah. Jadi Nabi cuma istilahnya nyebarin benih, kalau kayak petani nanam. Mau tanam itu tumbuh atau tidak, urusan Allah. Itu begitu. Tugas petani hanya nanam. Tugas itu menumbuhkan, urusan Allah. Kan petani nggak ada narik-narik itu pohon biar tumbuh, pencet-pencet batang-batang pohon biar berbuah. Tugas petani menanam, kasih pupuk, kasih air, itu aja yang dilakukan oleh Nabi. Nah, akhirnya dia berbuah, akhirnya dia menjadi bunga yang indah, itu urusan Allah. Begitu. Ya, saya kira itu ya, jelas. Baik, kalau gitu semuanya mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang positif bagi kita semua, menguatkan keimanan kita dalam pengajian ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri sama-sama dengan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabb, lakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma ighfir lana warhamna waghfir warham abana wa ummahatina wa ikhwanana muslimin wa man awsana bidu'a. Ya Allah, ampunilah kami, sayangilah, rahmatilah kami. Ampunilah kedua orang tua kami. Ampunilah saudara-saudara kami seiman, dan ampunilah dan rahmatilah mereka yang mewasiatkan doa kepada kami. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'in wa tawaffana muslimina ta'ibin wa alhiqna bis salihin waj'alna mimman ya'khudhu kitaba bil yamin waj'alna yawmal fasl akbari aminin wa adkhilna bi rahmatika wa karamika fi jannatin na'im wa najina bi afika wa hilmika minal adabil alim. Ya Allah, Rabb Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam sisa umur kami sebagai hamba-Mu yang mukmin, yang taat kepada Engkau. Wafatkan kami sebagai muslim yang telah bertaubat kepadamu. Satukan hati kami untuk berjamaah dengan orang-orang yang saleh.
Selamatkan kami di saat terjadi huru hara kiamat yang dahsyat. Jadikan kami nanti menerima kitab dari sebelah kanan kami yang berarti tanda kebaikan dan keselamatan. Ya Allah, masukkanlah kami dengan rahmat dan ridha-Mu ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Hindarkanlah, selamatkanlah kami ya Allah dengan maaf dan ampunan-Mu dari para siksa api neraka yang penuh dengan penderitaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu liyaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.